Baik, pada November 2025 terjadi inflasi sebesar 0,17% secara bulanan atau month-to-month. Berikutnya saya akan mengumumkan angka inflasi untuk November 2025. Pertama, saya akan menyampaikan beberapa catatan peristiwa penting yang dapat berpengaruh terhadap indikator-indikator harga sepanjang November 2025. Yang pertama, terkait harga emas di pasar internasional. Tren kenaikan harga emas dunia masih terus berlanjut sampai dengan November 2025. Kemudian yang kedua, terkait tarif angkutan udara yang mengalami kenaikan di beberapa rute dan maskapai seiring dengan berakhirnya promo tarif bulan sebelumnya, yaitu di bulan Oktober 2025, dan meningkatnya permintaan menjelang akhir tahun. Berikutnya yang ketiga, terkait produksi komoditas hortikultura seperti bawang merah. Kementerian Pertanian melalui Early Warning System mencatat produksi bawang merah menurun pada November 2025, bahkan mencapai terendah selama tahun 2025. Dan yang terakhir terkait peringatan potensi ombak atau gelombang tinggi yang dikeluarkan oleh BMKG untuk beberapa wilayah perairan di Indonesia sepanjang November 2025. Baik, pada November 2025 terjadi inflasi sebesar 0,17% secara bulanan atau month-to-month, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 109,04 pada Oktober 2025 menjadi 109,22 pada November 2025. Secara year on year terjadi inflasi sebesar 2,72% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 2,27%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 1,21% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,09%. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,08%. Komoditas lainnya yang juga memberikan andil inflasi adalah tarif angkutan udara dengan andil inflasi sebesar 0,04%, kemudian bawang merah dengan andil inflasi sebesar 0,03%, kemudian ikan segar dengan andil inflasi sebesar 0,02%, dan wortel dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Selain itu, terdapat komoditas yang masih memberikan andil deflasi pada November 2025, diantaranya adalah daging ayam ras dengan andil deflasi 0,03%, kemudian beras dan cabai merah dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,02%. Dan beberapa komoditas seperti telur ayam ras dan kentang ini juga mengalami deflasi dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,01%. Berikutnya adalah inflasi bulan ke bulan atau month-to-month menurut komponen. Secara umum, seluruh komponen mengalami inflasi. Inflasi November 2025 yang sebesar 0,17%, utamanya didorong oleh inflasi komponen inti. Komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,17% dan komponen ini memberikan andil inflasi terbesar yakni 0,11%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen inti adalah emas perhiasan. Berikutnya untuk komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,24%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,05% dan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga diatur pemerintah ini adalah tarif angkutan udara. Berikutnya komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 0,02%,
dan komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,01%. Komponen atau komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak ini adalah bawang merah, wortel, jeruk, sawi hijau, ketimun, dan kacang panjang. Selanjutnya, jika kita lihat sebaran inflasi bulanan menurut wilayah, maka secara bulanan 28 provinsi mengalami inflasi dan 10 provinsi mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Papua, yaitu sebesar 1,69%, dan deflasi terdalam terjadi di Aceh, yaitu sebesar 0,67%. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada layar dan naskah BRS-nya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tinjauan khusus terkait inflasi emas perhiasan. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya kembali menjadi penyumbang utama inflasi dengan inflasi sebesar 1,21% dan andil inflasi sebesar 0,09% pada November 2025. Emas perhiasan menjadi komoditas penyumbang terbesar dalam kelompok ini dan telah mencatat inflasi selama 27 bulan berturut-turut. Pada November 2025, emas perhiasan mengalami inflasi sebesar 3,99% dengan andil inflasi 0,08% dan lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tinjauan khusus terkait inflasi kelompok transportasi. Secara historis, selama 2021 hingga 2025, kelompok transportasi selalu mencatat inflasi setiap November, dengan inflasi November 2025 sebesar 0,34% dan andilnya sebesar 0,04%. Pada November 2025, pendorong utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif angkutan udara yang naik 6,02% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,04%. Pola historis menunjukkan bahwa tarif angkutan udara memang cenderung meningkat dari Oktober hingga Desember, kecuali pada tahun 2022 dan juga tahun 2024. Selanjutnya saya juga akan menyampaikan tinjauan khusus terkait kelompok makanan minuman dan tembakau. Kelompok makanan minuman dan tembakau kembali menyumbang inflasi pada November 2025 dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Kenaikan harga bawang merah dan wortel menjadi pendorong utama, masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,03% dan 0,02%. Bawang merah secara konsisten mengalami inflasi tiap November sejak 2023, sementara wortel mengalami inflasi pada November 2024 dan 2025 dengan volatilitas tinggi sejak pertengahan Juni 2024. Selanjutnya saya akan juga menyampaikan tinjauan khusus terkait komoditas-komoditas yang mengalami deflasi. Selain sebagai penyumbang inflasi, beberapa komoditas dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga berperan meredam inflasi pada bulan November 2025 ini. Daging ayam ras, cabai merah, dan telur ayam ras mengalami inflasi setelah sebelumnya tercatat mengalami inflasi dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,03%, 0,02% dan 0,01%. Selanjutnya saya akan menyampaikan tinjauan khusus terkait komoditas beras. Pada November 2025, beras mengalami deflasi sebesar 0,59% dengan andil deflasi sebesar 0,02%, dan ini terjadi di 28 provinsi
Sementara 8 provinsi mencatat inflasi dan 2 provinsi lainnya stabil. Secara historis, beras mengalami inflasi pada November 2022 dan 2023. Namun berbalik deflasi pada November 2024 dan 2025 dengan penurunan yang lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan inflasi tahun ke tahun. Secara year on year pada November 2025 terjadi inflasi sebesar 2,72%, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 106,33 pada November 2024 menjadi 109,22 pada November 2025. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan ini merupakan utamanya didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,25% dan memberikan andil inflasi sebesar 1,22%. Sementara komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah cabai merah. Komoditas lain di luar kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang juga memberikan andil inflasi dominan adalah emas perhiasan. Sementara itu untuk kelompok pengeluaran yang masih mengalami deflasi secara tahunan pada November 2025 adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan andil deflasi sebesar 0,01%. Berikutnya inflasi tahunan November 2025 menurut komponen. Seluruh komponen mengalami inflasi secara tahunan. Komponen inti mengalami inflasi tahunan sebesar 2,36% dan komponen ini memberikan andil inflasi terbesar dengan andil inflasi sebesar 1,52%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen inti ini adalah emas perhiasan, minyak goreng, dan kopi bubuk. Berikutnya untuk komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi tahunan sebesar 1,58% dan komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,32%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga diatur pemerintah ini adalah tarif air minum PAM yang mengalami inflasi di 14 wilayah dan kemudian sigaret kretek mesin atau SKM. Berikutnya kelompok harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 5,48% dengan andil inflasi sebesar 0,88%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak ini adalah cabai merah, beras, telur ayam ras, daging ayam ras, dan bawang merah. Selanjutnya sebaran inflasi tahunan menurut wilayah. Secara tahunan seluruh provinsi mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Riau yaitu sebesar 4,27% dan inflasi terendah terjadi di Sulawesi Utara yaitu sebesar 0,65%. Selengkapnya silakan dapat dilihat pada layar dan naskah BRS-nya. Berikutnya adalah ringkasan inflasi untuk November 2025. Pada November 2025 terjadi inflasi mantuman sebesar 0,17% dan inflasi year on year sebesar 2,72%. Yang kedua adalah penyumbang utama inflasi November 2025 secara mantuman adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi sebesar 0,09% dan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Berikutnya penyumbang utama inflasi November 2025 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 1,22% dan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah cabai merah,
beras, ikan segar, dan telur ayam ras. Selanjutnya, saya akan mengumumkan angka nilai tukar petani dan data perkembangan harga beras. Nilai tukar petani atau NTP November 2025 tercatat sebesar 124,05 atau turun 0,23% dibandingkan dengan Oktober 2025. Penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau IT turun sebesar 0,26%, lebih dalam dibandingkan dengan penurunan indeks harga yang dibayarkan petani atau IB, yaitu sebesar 0,03%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani nasional adalah gabah, kelapa sawit, kakao atau coklat biji, dan juga tembakau. Kemudian jika kita lihat berdasarkan subsektor, maka subsektor yang mengalami penurunan NTP terdalam adalah subsektor tanaman perkebunan rakyat. Subsektor tanaman perkebunan rakyat ini mengalami penurunan NTP sebesar 0,66%, dan hal ini disebabkan karena IT turun sebesar 0,85% dan lebih dalam dari penurunan IB yang sebesar 0,19%. Komoditas yang dominan memengaruhi penurunan IT adalah kelapa sawit, kakao atau coklat biji, tembakau, dan kelapa. Berikutnya untuk nilai tukar nelayan. Nilai tukar nelayan ini mengalami kenaikan sebesar 0,70%. Hal ini disebabkan karena IT mengalami peningkatan sebesar 0,66%, sementara IB turun sebesar 0,04%. Dan komoditas yang dominan memengaruhi peningkatan IT pada nilai tukar nelayan ini adalah tongkol, kembung atau kobang atau sumbo, kemudian cumi-cumi dan kakap. Selanjutnya adalah rata-rata harga beras di tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Rata-rata harga beras di penggilingan pada November 2025 secara total turun 0,88% secara mantuman, tetapi naik sebesar 6% secara year on year. Dan jika kita pilah menurut kualitas beras di penggilingan, maka untuk beras premium turun 0,66% secara mantuman, tetapi naik 5,48% secara year on year. Sementara beras medium turun 0,97% secara mantuman, tapi naik 6,46% secara year on year. Selanjutnya untuk inflasi beras di tingkat grosir dan eceran pada November 2025, di tingkat grosir terjadi deflasi sebesar 0,93% secara mantuman, tetapi terjadi inflasi sebesar 5,03% secara year on year. Dan di tingkat eceran terjadi deflasi sebesar 0,59% secara mantuman, tetapi terjadi inflasi sebesar 3,72% secara year on year. Dan sebagai informasi, harga beras yang kami sampaikan di sini merupakan rata-rata harga beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan juga mencakup seluruh wilayah yang ada di Indonesia.